Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salika Sridhara Siti Fatimah dengan nomor BP 2010 10 85 30 15. Dengan kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul Kebijakan Inggris Menghentikan Kerjasama dengan Tiongkok dalam Program Pengembangan Jaringan Fifth Generation atau 5G. Hal yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu latar belakang. Jaringan 5G merupakan generasi kelima dari teknologi jaringan seluler yang menawarkan banyak peningkatan dibandingkan dengan 4G. Jaringan 5G membuka peluang untuk inovasi baru dalam berbagai industri termasuk kesehatan, manufaktur, transportasi, dan hiburan. Inggris merupakan salah satu negara yang memiliki posisi penting dalam pengembangan teknologi 5G. Inggris berperan dalam pengembangan standar global untuk teknologi 5G melalui partisipasi eh, ke dalam organisasi internasional seperti International Telecommunication Union atau ITU dan European Telecommunication Standard Institute atau ETSI. Dalam pengembangan teknologi 5G ini, Inggris melakukan kerjasama dengan Huawei karena Tiongkok telah menjadi salah satu pemasok terbesar dari infrastruktur jaringan 5G di berbagai wilayah, termasuk Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Selatan. Huawei juga merupakan perusahaan teknologi asal Tiongkok yang telah menjadi perusahaan pemimpin dalam pengembangan teknologi infrastruktur 5G secara global. Keterlibatan Huawei dalam kerjasama inilah yang tidak dapat lepas dari pemerintah Tiongkok. Pemerintah Tiongkok memberi dukungan yang signifikan kepada Huawei dalam bentuk subsidi, bantuan finansial, dan kebijakan yang mendukung. Dukungan ini membuat Huawei mampu menawarkan teknologi dengan harga yang lebih kompetitif di pasar global. Pada tahun 2007, perusahaan telekomunikasi terbesar di Inggris, yakni British Telecom atau BT, telah menjadi operator Inggris pertama yang menggunakan peralatan Huawei di seluruh jaringannya. Pemerintah Inggris mengizinkan perusahaan Tiongkok untuk terlibat dalam pembangunan 35% bagian peripheral system dan pusat evaluasi keamanan cyber Huawei dalam upaya untuk menenangkan masalah keamanan dengan menjaga peralatan Huawei tetap terkendali. Kerjasama antara Tiongkok dan Inggris inilah yang telah berjalan lancar selama 18 tahun dengan efektif. Dampak kerjasama ini terlihat dengan tercapainya target sektor ekonomi Inggris, yang tercapainya target besaran investasi 5 tahun dan target pendanaan 2 miliar pound sterling, lapangan pekerjaan Inggris bertambah, dan Tiongkok juga telah membantu research and development di 6 lokasi di Inggris dan menghabiskan sekitar 1,1 juta pound sterling untuk pelatihan kejuruan pada tahun 2019. Dan dan seiringnya dengan meningkatkannya kehadiran Huawei di Inggris, timbulnya kecurigaan seputar infrastruktur jaringan 5G Huawei ini. Kecurigaan ini dipicu oleh kekhawatiran bahwa infrastruktur 5G Huawei dapat disalahgunakan untuk tujuan spionase atau bahkan sabotase yang dilakukan oleh Tiongkok. Kekhawatiran ini didasarkan pada kemungkinan bahwa pemerintah Tiongkok dapat mengakses data dan jaringan yang dibangun oleh Huawei. Karena kekhawatiran ini, Inggris melarang penggunaan Huawei dalam jaringan 5G mereka. Selanjutnya, rumusan masalah. Kerjasama teknologi 5G antara Inggris dengan Tiongkok sangat mempengaruhi sektor ekonomi, lapangan pekerjaan, dan perpajakan Inggris. Selama 18 tahun kerjasama ini telah berjalan, timbulnya kekhawatiran bahwa infrastruktur jaringan 5G Huawei memiliki ancaman terhadap keamanan nasional Inggris. Karena kekhawatiran inilah, pemerintah Inggris menghentikan kerjasama dengan Tiongkok dalam bidang teknologi. Melalui penjelasan di atas, penelitian ini akan menganalisis apa penyebab kebijakan Inggris menghentikan kerjasama dengan Tiongkok dalam pengembangan teknologi 5G. Pertanyaan penelitian ini, apa penyebab kebijakan Inggris menghentikan kerjasama dengan Tiongkok dalam pengembangan teknologi 5G? Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui faktor kebijakan Inggris menghentikan kerjasama dengan Tiongkok dalam pengembangan teknologi 5G. Manfaat penelitian. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis serta dapat berkontribusi lebih mengenai kebijakan luar negeri, terkhususnya kebijakan luar negeri Inggris dalam menghentikan kerjasama teknologi 5G dengan Tiongkok. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang sekaligus mempertajam analisis pembaca, khususnya bagi pembuat kebijakan luar negeri dan pengambat konflik Inggris dan Tiongkok. Studi pustaka dari penelitian ini yang pertama itu artikel dari Fahid Nikbay dan Piotr Busta yang berjudul China in the UK's Foreign Policy Shifting to Progressive Liberal Internationalism. Yang kedua, artikel dari Alana Krolikowski dan Todd H. Hall yang berjudul Non-Decision Decision in the Huawei 5G Controversy Policy in Japan
The United Kingdom and Germany. Yang ketiga, artikel dari Gökhan Tekir yang berjudul Huawei 5G Network and Digital Geopolitics. Yang keempat, artikel dari Karsten Fries dan Olaf Lisen yang berjudul Huawei 5G and Security, Technological Limitation and Political Response. Dan yang terakhir, artikel dari Iwan Sitterland yang berjudul 5G Security, The Politics of Huawei Equipment in the United Kingdom. Selanjutnya, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Foreign Policy Analysis menurut realisme neoklasik. Kebijakan luar negeri adalah program yang mencakup pola perilaku dan rencana mengenai seperangkat tindakan atau aturan yang mengatur tindakan otoritas politik independen yang ditempatkan di lingkungan internasional. Kajian kebijakan luar negeri secara unik menjembatani kajian hubungan internasional dan politik dalam negeri dengan mempertimbangkan bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi perilaku negara. Menurut Carbo dan Thies dalam buku The Oxford Handbook of Foreign Policy Analysis, mencatat bahwa realisme neoklasik dalam FPA tidak mengabaikan faktor-faktor eksternal terhadap negara. Meskipun analisis kebijakan luar negeri cenderung menekankan peran politik dalam negeri dan proses pengambilan keputusan untuk kebijakan luar negeri. Realisme neoklasik paling sering dipahami sebagai teori kebijakan luar negeri atau sekelompok teori yang berbagi keyakinan bahwa ruang lingkup dan ambisi kebijakan luar negeri suatu negara didorong oleh tempatnya dalam sistem internasional dan khususnya oleh kemampuan kekuatan material relatifnya. Realis neoklasik berpendapat bahwa negara-negara merespons sebagian besar kendala dan peluang sistem internasional ketika mereka melakukan kebijakan luar negeri dan keamanan mereka, tetapi respon mereka dibentuk oleh faktor-faktor tingkat unit. Realis neoklasik ini dapat menyusul analisis sebagai proses dua langkah. Yang pertama, mengidentifikasi sifat dan kejelasan insentif dari anarki internasional. Yang kedua, mengidentifikasi bagaimana para pembuat keputusan tertanam dalam lembaga dan wacana domestik menanggapi insentif dengan membuat keputusan kebijakan luar negeri dan merumuskan strategi nasional. Jadi pada intinya, realis neoklasik ini memfokuskan perhatiannya pada bagaimana insentif dari anarki internasional dan lingkungan strategis negara mempengaruhi kebijakan luar negeri. Selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian dan pendekatan dalam penelitian ini kualitatif dan deskriptif. Batasan penelitian ini dari tahun 2020 sampai 2023. Unit analisis dalam penelitian ini kebijakan Inggris dalam menghentikan kerjasama. Unit eksplanasinya ini faktor penghentian kerjasama Inggris dengan Tiongkok dalam pengembangan jaringan 5G. Level analisisnya ini sistem internasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti itu data sekunder, dan teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti itu menurut Miles dan Haberman yang terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sistematika penulisan. Bab 1 yaitu pendahuluan. Bab 2 Inggris dalam mengembangkan jaringan 5G. Bab 3 yaitu Tiongkok dalam mengembangkan jaringan 5G. Bab 4 analisis kebijakan Inggris memutuskan kerjasama dengan Tiongkok dalam pengembangan teknologi 5G. Yang bab terakhir yaitu penutup. Bab 2 Inggris dalam mengembangkan jaringan 5G. Sebelumnya, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu jaringan 5G. Jaringan 5G adalah jaringan seluler generasi kelima yang baru. Ini berbeda dari pendahulunya, 2G, 3G, dan 4G. Berpusat pada suara karena jaringan ini dirancang untuk menangani perangkat dalam jumlah besar dan kecepatan data yang tinggi. Jaringan 5G dirancang untuk menjadi teknologi komunikasi nirkabel tunggal yang dapat memenuhi kebutuhan semua kelas pengguna. Situasi di negara manapun saat ini terdapat satu infrastruktur tertentu yang digunakan untuk distribusi telepon seluler, saluran radio, sinyal TV, keselamatan publik, dan lain-lain. 5G ini juga dirancang untuk dapat mendukung konvergensi semua jaringan berbeda dengan properti yang berbeda ke dalam satu infrastruktur. Keunggulan dari jaringan 5G ini yaitu kecepatan lebih tinggi, kapasitas lebih besar, latensi, keandalan, fleksibilitas, dan efisiensi yang lebih besar. Peluang 5G mungkin lebih signifikan bagi perusahaan karena fitur tambahan 5G sangat cocok untuk aplikasi industri. 5G juga merupakan fitur yang memungkinkan domain teknologi lainnya termasuk robotika, IoT, dan VR. Manfaat 5G diharapkan dapat membuka peluang bisnis baru, jalur baru supply dan demand untuk layanan 5G, dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Inggris. Selanjutnya, 2.1 manfaat 5G bagi Inggris.
Yang pertama ini mengaktifkan pengembangan kendaraan otonom. Teknologi ini memungkinkan komunikasi real time yang penting untuk mengembangkan kendaraan otonom, meningkatkan keselamatan jalan dan efisiensi operasional. Yang kedua, penciptaan smart city. 5G memfasilitasi penciptaan kota pintar dengan memungkinkan infrastruktur yang terhubung seperti jaringan pintar, sistem transportasi cerdas, layanan publik yang efisien. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan manajemen energi, pengurangan kemacetan, dan peningkatan kehidupan perkotaan. Yang ketiga itu meningkatkan penyediaan dan akses ke layanan kesehatan. Dalam perawatan kesehatan, 5G mendukung layanan telemedicine, memungkinkan konsultasi, video berkualitas tinggi, pemantauan pasien jarak jauh, dan transfer cepat dari kumpulan data medis yang besar. Hal ini dapat meningkatkan akses ke layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Dan yang keempat, memfasilitasi komunikasi yang lebih cepat untuk layanan darurat. 5G memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan lebih andal untuk layanan darurat. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas di bidang manufaktur. Proses manufaktur mendapat manfaat dari konektivitas canggih melalui peningkatan otomatisasi, pemantauan jarak jauh, dan pemeliharaan prediktif. Hal ini menyebabkan peningkatan efisiensi, pengurangan waktu henti, dan peningkatan produktivitas secara keseluruhan. 2.2 Cakupan perusahaan 5G di Inggris. Yang pertama, EE adalah operator pertama yang meluncurkan 5G pada tahun 2019 dan sejak itu menyediakan cakupan NSA 5G di luar ruangan di London, Cardiff, Belfast, Edinburgh, Newcastle, Liverpool, Leeds, Glasgow, Nottingham, Hull, Sheffield, Coventry, Leicester, dan Bristol. Yang kedua, Tri. Perusahaan telekomunikasi ini meluncurkan 5G pada akhir 2019 dan sejak itu mampu mencakup 486 lokasi yang berarti sekarang 56% populasi Inggris. Mereka menawarkan kontrak telepon, penawaran khusus SIM, dan paket pay as you go untuk 5G. Yang ketiga, O2 juga meluncurkan jaringan 5G-nya pada akhir 2019. Saat ini penyediaan jaringan telah dapat memperluas cakupan 5G ke lebih dari 750 lokasi di Inggris. Operator ini bergabung dengan Virgin Media pada tahun 2021 hingga hari ini. Keempat, Vodafone. Diluncurkan pada Juli 2019, Vodafone menyediakan cakupan 5G di sekitar 150 lebih lokasi di Inggris. Tidak peduli seberapa terbatasnya, perusahaan ini membuat kemajuan dengan 5G mandiri dan telah melakukan uji coba dengan 5G dalam komunikasi kendaraan. 2.3 Dampak keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit. Setelah pemungutan suara referendum bagi Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa pada tanggal 23 Juni 2016, muncul permasalahan mengenai pendanaan penelitian Uni Eropa. Kekhawatiran ini jangka pendek yang menegaskan bahwa hingga Inggris meninggalkan Uni Eropa, hukum Uni Eropa terus berlaku dalam Inggris, baik dalam hal hak maupun kewajiban. Dalam banyak hal, referendum ini tidak mempengaruhi cara perusahaan yang terlibat dalam dan menerapkan jaringan 5G yang berada di Inggris. Operator jaringan seluler dan pemasok peralatan akan terus mempengaruhi pengembangan standar teknis jaringan dan peralatan global. Produsen harus mempertimbangkan pasar global daripada hanya membuat peralatan untuk pasar Inggris karena biaya pengembangan peralatan yang kompetitif sangat tinggi. Akan sangat keliru jika menganggap Brexit sebagai peluang bagi perusahaan Inggris untuk mengadopsi standar teknis yang lebih sederhana. Dua perhatian utama dari dampak keputusan referendum ini sebagai berikut. Yang pertama, universitas. Apakah mereka dapat berpartisipasi dan terkadang memimpin program penelitian Eropa dan internasional. Hal ini sebagian karena kekhawatiran tentang pendanaan penelitian yang berkelanjutan, tetapi juga pengakuan bahwa nilai akademisi dan ilmiah diperoleh dari kerjasama dari berbagai mitra dengan para peneliti di universitas-universitas terkemuka. Yang kedua, operator jaringan yang berbasis di Inggris. Apakah penyedia layanan dan produsen masih dapat memperoleh akses ke kumpulan pekerja teknik dan teknisi yang berbakat dan terampil? Perusahaan global perlu terus dapat merotasi staf di antara berbagai operasi nasional mereka untuk mengembangkan dan memaksimalkan dampak pekerja terampil tersebut terhadap bisnis mereka. 2.4 Kolaborasi Inggris dalam mengembangkan jaringan 5G. Yang pertama ini Amerika Serikat. Amerika Serikat menawarkan ke pemerintah Inggris skala yang wajar, penerapan awal, dan pengaruh global. Meskipun AS memiliki modal komersial yang berbeda dari Inggris, adopsi internet dan e-commerce mereka sangat penting untuk diikuti demi tujuan Inggris. Pemerintah AS baru-baru ini mengumumkan investasi sebesar 400 juta dolar dalam 5G. Yang kedua, Uni Eropa, yang menawarkan skala yang wajar dan pasar yang berdekatan.
Komisaris Oettinger mengumumkan bahwa Is- European Commission akan mengembangkan rencana aksi 5G untuk menempatkan Eropa di garis depan penyebaran jaringan 5G. Yang ini sangat membantu bahwa pemerintah Inggris telah menjamin pendanaan proyek-proyek dan dana struktural dan investasi Uni Eropa yang ditangani sebelum Brexit. Oleh karena itu, Inggris harus terlibat dalam program Horizon 2020 dalam studi pragmatis dan mengikuti standar berbasis Uni Eropa untuk kompatibilitas jaringan dan roadmap menuju 5G. Yang ketiga yaitu Korea Selatan. Ini pemimpin pemikiran 5G dan pemimpin dalam desain peralatan pelanggan saat ini. Sasaran yang jelas terkait dengan penerapan teknologi ini di Olimpiade musim dingin Pyeongchang tahun 2018. Yang keempat, Jepang. Operator mereka, yakni Nippon Telegram and Telephone atau NTT, terlibat dengan rantai pasokan ekosistem 5G dengan tujuan memasok layanan 5G sebagai bagian dari Olimpiade musim panas 2020. Dan yang terakhir, Tiongkok. Mereka ini pemimpin jaringan 5G di global, menawarkan proporsi research and development yang kuat, skala dan kemampuan manufaktur yang terkemuka. Perusahaan telekomunikasi milik pemerintah Tiongkok seperti China Mobile, China Unicom, dan China Telecom telah mengumumkan pengujian 5G di tahun 2017 bersama dengan vendor telekomunikasi mereka ini Huawei. 2.5 Strategi pengembangan 5G di Inggris. 2.5.1 Masalah keamanan. Jaringan 5G merupakan bagian dari infrastruktur nasional yang penting bagi Inggris. Seiring dengan semakin luasnya adopsi 5G, potensi dampak serangan cyber yang berhasil akan meningkat. Jaringan 5G memiliki karakteristik teknis yang meningkatkan risiko serangan. Dalam hal ini, pemerintah Inggris telah mengidentifikasi 4 risiko keamanan utama yang terkait dengan rantai pasokan telekomunikasi. Yang pertama, ketergantungan nasional terhadap satu vendor pemasok, terutama yang dianggap beresiko tinggi. Yang kedua, kesalahan atau kerentanan yang tidak diinginkan pada peralatan jaringan. Yang ketiga, fungsionalitas berbahaya yang sengaja ditambahkan ke peralatan yang menciptakan backdoor yang memungkinkan aktor jahat mengakses jaringan. Dan yang terakhir, vendor mungkin memiliki akses administratif ke jaringan untuk tujuan memberi dukungan teknis yang dapat dimanfaatkan. Bab 3. Tiongkok dalam mengembangkan jaringan 5G. 3.1 Pengembangan jaringan 5G di Tiongkok. Pada tahun 2013, Tiongkok mulai serius meneliti 5G melalui IMT 2020 5G Promotion Group yang melibatkan berbagai pemain penting seperti Huawei, ZTE, China Mobile, China Telecom, dan China Unicom. Pada tahun 2015, pemerintah Tiongkok menjadikan 5G sebagai bagian dari rencana strategis nasional mereka dalam inisiatif Made in China 2025 untuk memperkuat sektor teknologi tinggi. Pada tahun 2018, pemerintah Tiongkok memulai dorongannya untuk 5G dengan memberikan konsensi uji coba kepada operator telekomunikasi besar mereka seperti China Mobile, China Telecom, dan China Unicom. Perusahaan-perusahaan ini mulai menguji berbagai teknologi 5G bekerja sama dengan badan standar internasional seperti ITU dan 3GPP. Pada tahun 2019, tiga operator utama meluncurkan layanan 5G komersial mereka yang mencakup 50 kota. Hal ini menandai masuknya Tiongkok sebagai pemimpin global dalam lanskap 5G dengan hampir 10 juta pesanan di awal tercatat pada saat peluncuran. Pada tahun 2020, peluncuran dipercepat secara signifikan dengan lebih dari 600.000 stasiun pangkalan dibangun. Pada akhir tahun, sekitar 129 juta pengguna telah mengadopsi layanan 5G, yang mewakili sekitar 8% dari total pasar seluler. Pada tahun 2021 sampai 2022, perluasan berkelanjutan menghasilkan lebih dari 1 juta stasiun pangkalan yang disebarkan oleh China Telecom dan Unicom yang digabungkan, sementara China Mobile melaporkan sekitar 1,29 juta situs. Pada pertengahan 2023, jumlah langganan 5G aktif mencapai hampir 700 juta yang mencakup sekitar 40% dari seluruh langganan seluler di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok telah memposisikan 5G sebagai komponen penting dari strategi ekonominya. Yakni yang pertama, pembangunan ekonomi. Pemerintah Tiongkok memandang 5G sebagai pendorong berbagai sektor seperti telemedicine, manufaktur, smart cities, dan banyak lagi. Tujuannya adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konektivitas dan kemajuan teknologi. Yang kedua, national prestige.
Ini pengembangan jaringan 5G nasional yang tangguh terkait erat dengan aspirasi Tiongkok untuk menjadi pemimpin teknologi di panggung global. Negara tersebut telah berinvestasi besar dalam infrastruktur untuk memastikan bahwa Tiongkok tetap menjadi yang terdepan dalam teknologi telekomunikasi. 3.2 Huawei. Huawei dibentuk pada tahun 1987 oleh Ren Zhengfei. Ini mantan insinyur di People's Liberation Army atau PLA yang merupakan anggota Partai Komunis. Latar belakang pendirinya yang merupakan mantan anggota PLA menunjukkan kedekatan hubungan antara Huawei dan pemerintah Tiongkok. Huawei menyumbangkan 44% dari jaringan akses tetap full fiber dan 35% jaringan akses seluler pada tahun 2019. Huawei adalah perusahaan yang memiliki hak paten terbanyak dalam teknologi 5G dan perusahaan yang paling maju dalam penerapan 5G serta perusahaan yang dianggap sebagai pilihan paling murah dalam pembangunan sistem 5G. Walaupun struktur kepemilikan Huawei terlihat pribadi atau private, Huawei adalah perusahaan Tiongkok dan bertanggung jawab atau patuh terhadap kebijakan Partai Komunis Tiongkok. 3.2.1 Hubungan Huawei dengan Tiongkok. Pembukaan Huawei secara global dimungkinkan setelah dimulainya kebijakan Going Global dari pemerintah Tiongkok. Melalui kebijakan ini, perusahaan-perusahaan di Tiongkok didorong untuk berinvestasi di luar negeri. Kebijakan ini juga dimulai untuk menjadikan perusahaan Tiongkok lebih kompetitif di pasar global dan mendorong perusahaan Tiongkok menjangkau sumber daya manusia yang berada di dunia dan investasi teknologi dari perusahaan asing. Penyebaran lebih lanjut 5G oleh Huawei di pasar global terkait dengan strategi Tiongkok ini Going Global 2.0. Strategi ini mencerminkan aspirasi Tiongkok untuk menjadi kekuatan penentu norma di arena global. Elemen yang paling mencolok dalam strategi ini adalah teknologi seluler 5G. Dengan mengembangkan teknologi ini, Tiongkok mempertimbangkan untuk mempromosikan standar internasional. Selain itu, strategi Made in China 2025 yang diumumkan pada tahun 2015 memperkuat klaim Tiongkok dalam memproduksi produk-produk berteknologi tinggi. Strategi ini berfokus pada produksi dan ekspor teknologi pintar seperti otomotif, penerbangan, robotika, dan 5G. Tujuan utamanya adalah mentransisikan Tiongkok dari produsen manufaktur kelas bawah menjadi produsen teknologi kelas atas. Kebijakan Belt and Road Initiative atau BRI dapat membantu Tiongkok mengekspor teknologinya yang diproduksi di Tiongkok ke negara peserta BRI yang merupakan bagian terbesar dari seluruh dunia. Dengan memanfaatkan kebijakan ini, perusahaan-perusahaan Tiongkok memasuki pasar jaringan telekomunikasi negara-negara yang melintasi jalur BRI. Penyebaran jaringan ini juga dipercepat karena rencana infrastruktur ini. Huawei diperkirakan akan mendominasi sektor 5G di negara-negara peserta BRI. Struktur Huawei mungkin bersifat global, namun operasional Huawei juga sejalan dengan rancangan besar pemerintah Tiongkok. Tetapi, Huawei adalah perusahaan swasta terlepas dari kepatuhan Huawei terhadap rencana strategis Tiongkok dan latar belakang militer pendirinya, tidak ada hubungan organik antara Huawei dan pemerintah Tiongkok. Pendirinya hanya memiliki 1% saham perusahaan tersebut. Meskipun Huawei bertindak sesuai dengan rancangan besar Tiongkok, Huawei bukanlah bagian dari struktur negara. Huawei tidak menerima dukungan politik hingga perusahaan ini menjadi ikon kehebatan teknologi Tiongkok pada tahun 2000-an. Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok menghindari tindakan untuk memperkuat Huawei sampai Huawei memperoleh daya saing cukup besar di pasar global. Pemerintah Tiongkok bertindak lebih seperti fasilitator ekspansi Huawei ke pasar global dibandingkan sebagai direkturnya. 3.2.2 Bangkitnya Tiongkok. Tiongkok telah mencapai kemajuan ekonomi yang luar biasa sejak bergabung dengan WTO. Ketika tawaran untuk bergabung dengan WTO, perekonomian sosialis Tiongkok telah mulai mengambil banyak karakteristik formal perekonomian kapitalis tanpa menjadi kapitalis sepenuhnya. Selama lebih dari 1 dekade setelah memasuki WTO, Tiongkok meningkatkan perdagangan globalnya, memasuki pasar-pasar baru dengan penjualan yang agresif dan kompetitif dalam beberapa kasus menjadi pasar-pasar tertentu dengan produk made in China yang murah dan berkualitas rendah. Sebagai upaya tangannya terhadap negara Amerika, Tiongkok bahkan memiliki keberanian untuk membeli sebagian besar, sekitar 25% obligasi perbendaharaan pemerintah AS milik asing yang pada tahun 2018 telah mencapai 1,8 triliun dolar sehingga menjadikan Tiongkok pemegang utang AS terbesar dari negara asing manapun. Kedua negara tersebut merupakan mitra dagang terbesar kedua bagi satu sama lain dan terlepas dari kenyataan bahwa ekspor Tiongkok ke AS mungkin mendapat banyak gangguan,
Perdagangan barang dan jasa AS dan Tiongkok diperkirakan mencapai 710,4 miliar dolar pada tahun 2017. Defisit dengan Tiongkok inilah yang telah memicu proteksi perdagangan Trump terhadap Tiongkok. Semakin pentingnya Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dan kebijakan merkantilis Tiongkok dianggap membahayakan kesejahteraan ekonomi AS. Dibarengi juga dengan lambatnya kesadaran bahwa supremasi AS sedang menurun dan terlepas dari poros Asia. Soft power dan hard power Tiongkok semakin menjadi kenyataan. 3.3 Hubungan kerjasama pengembangan 5G antara Inggris dengan Huawei. Huawei membuka kantor pertamanya di London pada tahun 2001. BT menjalin hubungan strategis dengan Huawei untuk membangun jaringan generasi berikutnya yang bertindak sebagai integrator sistemnya sendiri dengan peralatan Huawei. Pada tahun 2012, Huawei mengumumkan investasi jangka panjang sebesar 1,3 miliar pound sterling di sektor telekomunikasi Inggris. Pada tahun 2018, Huawei memberikan kontribusi keseluruhan terhadap PDB Inggris sebesar 1,7 miliar pound sterling. Huawei telah memberikan 26.200 lapangan pekerja di seluruh Inggris pada tahun 2018. Setiap karyawan Huawei menghasilkan PDB 3 kali lebih banyak dibandingkan rata-rata pekerja di Inggris. Huawei memiliki 20 lokasi di Inggris, termasuk kantor pusatnya yang di Inggris, pusat inovasi di Cambridge, dan pusat Huawei Global Finance di London. Aktivitas dan lapangan kerja yang didukung Huawei menghasilkan pendapatan pajak bagi pemerintah Inggris. Pengumuman mengenai kerjasama ini memicu perdebatan sangat baik di Inggris maupun di antara mitra intelligence, yakni Five Eyes Alliance. Dugaan keterkaitan Huawei dengan Partai Komunis Tiongkok dan undang-undang nasional di Tiongkok yang mengharuskan semua perusahaan lokal untuk bekerja sama dengan otoritas negara dalam masalah keamanan nasional sangat disorot. Meskipun adanya peringatan dari AS, pemerintah Inggris bersedia mengizinkan Huawei berinvestasi di jaringan telekomunikasi tersebut. Mengingat pengetahuan perusahaan, harga kompetitif yang ditawarkan, dan signifikan potensi kontrak bagi masa depan perspektif ekonomi dan investasi Inggris dan Tiongkok. Dengan meningkatkan kolaborasi teknologi dengan Tiongkok, Inggris berisiko menimbulkan keretakan hubungan strategis yang serius dengan AS dan Five Eyes Alliance, termasuk tekanan dari AS yang memberi ancaman terutama karena Huawei sudah masuk dalam blacklist oleh sebagian besar sekutu intelijen Inggris, termasuk tekanan dari AS yang memberikan ancaman eksplisit dan memutus kolaborasi intelijen Inggris. Pemerintah AS meyakini telah memberikan tekanan kepada Inggris selama percakapan telepon antara Presiden Trump dan Perdana Menteri Boris Johnson, serta juga selama kunjungan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo ke Inggris pada bulan Januari 2020. Selain adanya tekanan dari AS, terdapat juga peningkatan penolakan terhadap investasi Huawei dari beberapa pendukung Partai Konservatif di Inggris, terutama di divisi China Research Group. Sehingga pemerintah Inggris memutuskan akan melarang Huawei masuk ke pasar Inggris pada bulan Juli 2020. Pemerintah Inggris memerintahkan perusahaan telekomunikasi Inggris untuk menghapus semua komponen Huawei yang sudah terpasang di jaringan Inggris pada tahun 2027. Bab 4. Analisis kebijakan Inggris memutuskan kerjasama dengan Tiongkok dalam pengembangan teknologi 5G. 4.1 Sejarah hubungan Inggris dan Tiongkok. Pada era Clement et al. Inggris menjadi negara barat pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok dengan mengakui pemerintah komunis di Beijing pada tahun 6 Januari 1950. Pada era Margaret Thatcher dalam kunjungan ke negara resmi, kedua negara mendatangani Sino-British Joint Declaration pada tahun 1984 untuk menentukan masa depan Hong Kong dan syarat penyerahannya kepada Tiongkok. Perjanjian tersebut didasarkan pada dua isu utama. Yang pertama, Hong Kong diserahkan ke Tiongkok pada tahun 1957. Yang kedua, tetapi Hong Kong tetap mempertahankan hak otonominya selama 50 tahun lagi. Inggris percaya bahwa mereka mempunyai kekuatan dan tanggung jawab untuk mengawasi semua aspek urusan Hong Kong, terutama hak asasi manusia, bahkan setelah reunifikasi Hong Kong. Namun, Kementerian Luar Negeri Tiongkok telah berulang kali menekankan bahwa urusan Hong Kong adalah urusan dalam negeri Tiongkok dan tidak ada negara asing manapun yang berhak mengintervensi, campur tangan, dan berasa bertanggung jawab terhadap Hong Kong. Tetapi, pada era Tony Blair telah terjalinnya hubungan Inggris dengan Tiongkok dengan sangat positif. Kedua negara ini menyelesaikan masalah Hong Kong secara damai pada tahun 1957 dengan menyerahkan Hong Kong kepada kedaulatan Tiongkok dengan syarat khusus.
Pada periode ini, hubungan kedua negara ini berbasis budaya dan pendidikan. Dan dengan masuknya Tiongkok ke dalam organisasi WTO, hubungan ekonomi juga mulai berkembang pesat ketika Tiongkok menjadi pusat penting bagi perekonomian global melalui reformasi pasar baru. Hubungan optimis pada era Blair terus berlanjut selama periode singkat pemerintahan Gordon Brown. Kedua negara bahkan membentuk the UK-China Economic and Dialogue atau EFD untuk menambahkan mekanisme kelembagaan dalam hubungan resmi mereka. Dan yang terakhir, era terbaik dalam hubungan Inggris dan Tiongkok dimulai ketika pemimpin konservatif David Cameron menjadi Perdana Menteri Inggris pada tahun 2010. Periode Cameron ini sering disebut sebagai masa keemasan atau Golden Era dalam hubungan bilateral karena berkembangnya hubungan ekonomi dan ikatan budaya serta munculnya rasa simpati politik yang saling menguntungkan. Hubungan berkembang begitu cepat sehingga Inggris mulai dianggap sebagai sahabat Tiongkok di dunia barat meskipun memiliki latar belakang sejarah yang negatif. 4.2 Geopolitik antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Persaingan strategis antara kedua negara adidaya tersebut diperparah oleh perang dagang yang meningkatkan yang disebut Digital Great Game, di mana AS melakukan upaya bersama untuk membatasi ekspansi teknologi Tiongkok melalui Digital Silk Road. Persaingan teknologi AS dengan Tiongkok ini telah menjebak Eropa di tengah-tengah, termasuk Inggris. Jika negara-negara Eropa ini mengizinkan perusahaan Tiongkok, maka mereka berisiko membuat AS tidak senang serta berisiko merusak aliansi transatlantik mereka. Di sisi lain, dengan memilih untuk bersekutu dengan AS, Eropa berisiko merusak kerjasama ekonominya dengan Tiongkok, mitra dagang terbesar kedua Uni Eropa setelah Amerika. Meskipun Tiongkok merupakan mitra dagang penting, Eropa memiliki perbedaan dasar dengannya terkait nilai-nilai politik dan isu-isu HAM. Eropa memiliki nilai-nilai demokrasi dasar dan aturan-aturan pemerintah yang sama dengan Amerika, seperti pemerintah yang dipilih secara demokratis, peradilan yang independen, dan supremasi hukum. Karena kekhawatiran geopolitik ini terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok, wajar saja jika banyak negara Eropa khawatir tentang ketergantungan pada perusahaan-perusahaan telekomunikasi Tiongkok seperti Huawei untuk peralatan jaringan 5G mereka. Karena sanksi terhadap Huawei dari AS yang mencakup pembatasan penjualan perangkat keras dan perangkat lunak kepada perusahaan tersebut, tidak jelas sampai kapan kapasitas perusahaan Tiongkok untuk menyediakan peralatan jaringan 5G-nya akan terpengaruh. Namun, keputusan yang didasarkan pada kekhawatiran ini juga dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi Eropa. Hal ini eh, mm, itu akan semakin mengganggu rantai pasokan global dan pengembangan standar teknologi untuk 5G dan 6G di masa depan. Karena perusahaan Tiongkok seperti Huawei memegang banyak paten penting yang disetujui dan dimasukkan dalam standar 5G oleh Badan Standarisasi Internasional 3GPP. Dapat disimpulkan dari penilaian risiko peralatan jaringan 5G, ketergantungan pada vendor tunggal manapun untuk infrastruktur penting akan menimbulkan kerentanan kepenting pada jaringan. 4.2.1 Intervensi Amerika terhadap Huawei. Dominasi Huawei di pasar global eh, Dominasi Huawei di pasar 5G dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah AS. Pertimbangan keamanan, ekonomi, dan sistematik merupakan pilar utama ketakutan AS terhadap Huawei. Jangkauan Huawei ke infrastruktur keamanan adalah sumber kekhawatiran keamanan pemerintah AS. Eh, AS khawatir bahwa Huawei dapat digunakan untuk tujuan spionase atas nama Tiongkok. Setelah Trump menjadi presiden AS, Huawei juga menjadi sasaran pemerintah dalam rangka hubungan AS dengan Tiongkok yang tegang. Donald Trump memasukkan Huawei ke dalam blacklist di pasar AS. Perusahaan teknologi lain yang berlokasi di Amerika mendukung keputusan tersebut, seperti Google membatasi jangkauan ponsel pintar Huawei ke aplikasinya seperti Google Maps dan Gmail. Intel, Broadcom, dan Qualcomm memutuskan hubungan mereka dengan Huawei. Amerika Serikat mungkin telah berhasil melarang produk Huawei di pasar domestik, tetapi yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah di pasar Eropa. 25% dari 105 miliar pendapatan yang diperoleh Huawei pada tahun 2018 berasal dari Eropa dan Timur Tengah. Huawei berada di peringkat ketiga di pasar telepon pintar Eropa, sehingga pemerintah AS berkonsentrasi untuk mengusir Huawei dari pasar Eropa. Strategi pejabat AS berpusat pada ancaman keamanan yang muncul ketika teknologi 5G diintegrasikan ke dalam jaringan infrastruktur Eropa. Meskipun ada kekhawatiran tentang kelibatan Huawei dalam jaringan 5G,
Kasus Huawei ini merupakan bentuk baru konfrontasi geopolitik antara AS dan Tiongkok. Akses teknologi 5G ke jaringan infrastruktur akan memungkinkan Huawei untuk mengawasi jaringan ini. Pejabat pemerintah AS mengungkapkan kekhawatiran melalui Huawei, Tiongkok memperoleh pengaruh dalam jaringan ini. Karena khawatir akan meningkatnya pengaruh Tiongkok, AS melarang Huawei dan membatasi akses perusahaan untuk masuk di pasar domestiknya. 4.3 Hubungan khusus Inggris dengan Amerika. Mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill menciptakan istilah hubungan khusus untuk menggambarkan hubungan politik, budaya, dan sejarah yang erat antara Inggris dan Amerika. Hubungan khusus ini telah bertahan melalui banyak kepresidenan AS. AS dan Inggris memiliki salah satu kemitraan berbagi intelijen yang paling dekat di dunia. Mereka tergabung dalam NATO dan aliansi Five Eyes yang telah bekerja sama dalam banyak operasi militer. Inggris dan Amerika Serikat memiliki hubungan yang sangat erat di beberapa bidang, tetapi seringkali kedekatan hubungan lebih bergantung pada chemistry pribadi para pemimpin kedua negara daripada sejarah dan budaya yang telah lama dibagikan. Seperti Churchill dan Harry S. Truman, yang memiliki hubungan yang sangat dekat setelah mengalahkan Nazi Jerman, dan berbagi ketidakpercayaan terhadap Uni Soviet. Margaret Thatcher dan Ronald Reagan memiliki hubungan yang sangat dekat sedemikian rupa, sehingga Thatcher sendiri menyebut Reagan adalah pria terpenting kedua dalam hidup beliau setelah suaminya. Eh, pada pemerintahan Tony Blair dan George W. Bush memiliki ikatan yang erat. Pada pemerintahan Obama dan David Cameron, akur secara pribadi, tetapi berbenturan dalam beberapa masalah internasional. Trump memiliki hubungan yang baik dengan Boris Johnson seolah-olah karena Johnson sangat mirip dengannya. Winston Winston Churchill pernah menggambarkan Amerika Serikat dan Inggris sebagai dua negara yang dibagi oleh bahasa yang sama, meskipun itu terlihat tidak masuk akal. Yang bisa dibuktikan dengan Amerika Serikat bekas jajahan Inggris selama berabad-abad, pengalaman masing-masing kedua negara ini sebagai negara telah menciptakan dua entitas unik. Dalam hal hubungan khusus ini, terlihat bahwa diplomat Inggris di Washington menikmati lebih banyak akses ke pembuat kebijakan senior dan legislator daripada negara lain, karena hubungan khusus Inggris memiliki lebih banyak akses ke industri pertahanan AS dan berkat perjanjian berbagi intelijen, Five Eyes Alliance memiliki akses ke intelijen teknis AS. Kebijakan luar negeri Inggris bergantung pada dua pilar. Ini integrasi ekonomi dengan Eropa dan keselarasan yang erat dengan Amerika Serikat. Yang pertama sudah diguncang oleh Brexit, dan yang kedua tergantung oleh siapa pemimpin Amerika Serikat. Di bawah pemimpin Presiden Trump, beliau tampaknya tidak menghargai aliansi dan cenderung membatalkan kesempatan apapun di mana biayanya tak AS melebihi manfaat. Mengenai Tiongkok, Trump kemungkinan akan memeras kepentingan AS secara sepihak. Beliau tidak akan ragu untuk memaksa sekutu mengadopsi langkah-langkah yang mirip dengannya, baik dengan mengancam penarikan dukungan pertahanan AS atau dengan memberlakukan sanksi baru pada perusahaan negara sekutu. Inggris tidak merasa mudah mencapai keseimbangan yang tepat terhadap Tiongkok, namun semakin menyadari perlunya melindungi dirinya dari pencurian atau pemaksaan. Hal itu semakin rumit karena kekhawatiran AS terhadap Tiongkok. Inggris kebingungan menentukan arah kebijakannya. Pejabat intelijen AS telah membandingkan Tiongkok dengan perubahan iklim. Yang dimaksud ini menunjukkan bahwa dampak dari tindakan Tiongkok terhadap tatanan internasional ini panjang, lambat, dan meluas. Ini menunjukkan bahwa Inggris harus mengambil pandangan jangka panjang untuk melindungi dirinya dari Tiongkok, termasuk menopang kapasitas Inggris untuk mengelola serangan cyber, campur tangan, dan pemaksaan ekonomi. 4.3.1 Five Eyes Alliance. Presiden Amerika Donald Trump secara eksplisit mengancam negara-negara anggota Five Eyes Alliance-nya dengan mereka mengadopsi jaringan 5G Huawei, maka berarti AS akan berbagi intelijen maka berarti AS berhenti berbagi intelijen sensitif yang dapat dikompromikan pada jaringan Huawei di negara-negara tersebut. Aliansi Five Eyes adalah jaringan intelijen yang didirikan pasca Perang Dunia Kedua antara Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Negara-negara ini bekerja secara kolaboratif dan dalam masalah intelijen, mengumpulkan sumber daya mereka dan berbagi informasi sensitif untuk memastikan keamanan kolektif dan memerangi ancaman global.
Aliansi Five Eyes ini mewakili kekuatan yang kuat untuk menegakkan keamanan nasional dan mengatasi ancaman global yang tidak dapat disangkal berkontribusi pada keselamatan publik. Dalam dunia digital yang saling terhubung, yang kita tempati, batas antara pengawasan untuk keamanan dan invasi privasi telah kabur. Jejak digital kita seperti email, panggilan telepon, belanja online dan aktivitas media sosial dapat berpotensi dibaca tanpa sepengetahuan kita. Sementara aliansi Five Eyes tentu saja memainkan peran penting dalam keamanan global. Sama pentingnya untuk diingat bahwa privasi membentuk landasan masyarakat demokratis. Pemerintah Inggris yang sempat memutuskan hubungan dengan Five Eyes, eh, keputusan itu telah menentang peringatan dari AS dan juga negara-negara sekutu lainnya. Yang dapat membahayakan semua berbagai informasi dari berbagai intelijen yang telah dibicarakan dalam aliansi, dan itu dapat merusak aliansi atau setidaknya hubungan AS dengan negara tersebut. Sekretaris Inggris Oliver Dowden mengumumkan bahwa membeli peralatan Huawei baru akan dilarang setelah tahun 2020 dan bahwa semua teknologi Huawei yang ada akan dihapus jaringan 5G pada akhir 2027. Keputusan Inggris ini adalah perputaran yang besar yang dibuat oleh Inggris. Pemerintahan Trump mengklaim bahwa Huawei menyediakan backdoor bagi Tiongkok untuk memata-matai dan berpotensi menyerang negara-negara yang menggunakan peralatannya. AS telah meminta anggota aliansi Five Eyes lainnya untuk menghindari infrastruktur Huawei. 4.4 Risiko keamanan. Mengenai risiko spionase dan sabotase yang terkait dengan perusahaan teknologi Tiongkok, beberapa dugaan telah diklaim oleh Barat. Yang pertama yang ini, Undang-Undang Intelijen Nasional Tiongkok 2017 mewajibkan perusahaan Tiongkok untuk membantu dan Badan Intelijen mengumpulkan intelijen. Yang kedua, perusahaan Tiongkok seperti Huawei diduga memaksa backdoor pada peralatan mereka untuk tujuan spionase atau sabotase. Yang ketiga, perusahaan Tiongkok telah mengekspor teknologi pengawasan ke pasar luar negeri termasuk negara-negara Eropa. Kekhawatiran terhadap keamanan nasional meningkat setelah Tiongkok memperlakukan Undang-Undang Intelijen Nasional 2017 yang menghapuskan organisasi untuk menyerahkan informasi kepada pejabat intelijen Tiongkok atas permintaan. Teks asli undang-undang ini sebagai berikut. Pasal 7 yang berbunyi setiap organisasi dan warga negara Tiongkok harus mendukung, membantu, dan bekerja sama dengan operasi Badan Intelijen Nasional. Pasal 8 yang berbunyi Badan Intelijen Nasional harus beroperasi secara legal, menghormati dan melindungi HAM dan menjaga kepentingan sah individu dan organisasi. Undang-undang Undang-undang ini menetapkan bahwa perusahaan Tiongkok manapun harus membantu pengawasan Badan BIN Tiongkok. Undang-undang ini tidak menetapkan perincian khusus apapun untuk penerapannya, seperti apa kepentingan hukum perusahaan atau batasan hukum yang harus dipatuhi oleh BIN Tiongkok. Saat mengharuskan perusahaan Tiongkok membantu operasi mereka, kekhawatiran Barat inilah tentang undang-undang ini dan bagaimana UU ini bekerja dalam praktik, berasal dari ketidakpercayaan terhadap sistem pemerintah otoriter Tiongkok, dan fakta bahwa negara itu tidak memiliki cabang peradilan yang independen. Pembahasan potensi risiko sabotase dari perusahaan Tiongkok yang menggunakan backdoor atau metode lain. Beberapa pihak khawatir bahwa dalam keadaan ekstrim seperti perang antar benua, perusahaan Tiongkok seperti Huawei mungkin akan memiliki kemampuan untuk mematikan jaringan atau yang disebut dengan skenario kill switch. 4.5 Tekanan politik domestik Inggris. Perubahan struktural dalam sistem internasional yang disebabkan oleh keseimbangan kekuatan yang terus berkembang merupakan salah satu faktor terpenting yang mengkondisikan pendekatan Inggris terhadap Tiongkok. Pergantian Perdana Menteri pada tahun 2016 setelah Brexit menyebabkan kepergian Kanselir Osborne, yakni pendukung utama terjalinnya hubungan yang lebih erat dengan Tiongkok. Selain itu, sentimen anti-Tiongkok yang berkembang di kalangan anggota Partai Konservatif dirumuskan dan disalurkan secara lebih efisien melalui pembentukan kelompok riset Tiongkok pada tahun 2020. Tujuan kelompok ini adalah untuk meneliti kebijakan industri Tiongkok, masa depan teknologinya, dan kebijakan luar negerinya. Kelompok ini telah melangkah lebih jauh dengan terbuka menyerukan sanksi terhadap pemerintah Tiongkok atas dugaan pelanggaran HAM, kampanye penyebaran kebohongan, dan disinformasi di tingkat nasional, serta praktik domestik dan internasional yang tidak demokratis lainnya. Hal ini tampaknya telah mempengaruhi Perdana Menteri Johnson untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap Tiongkok. Hubungan Inggris
Dan Huawei menjadi sorotan selama pemerintahan Perdana Menteri Theresa May, yang berupaya mengambil posisi yang lebih menengah terhadap Tiongkok dan Huawei daripada sebagian besar Five Eyes. Ketegangan dalam pemerintahan May dan Partai Konservatif mencerminkan perpecahan dalam Partai Konservatif yang berkembang dari Brexit yang berkaitan dengan ketidakmampuan May untuk mendapatkan dukungan atas persyaratan untuk kesepakatan Brexit. Penentangan May mencapai puncaknya dengan kebocoran media dari Dewan Keamanan Nasional. Kebocoran pertemuan tersebut yang telah sepakatnya untuk mengizinkan Huawei memiliki kehadiran yang berkelanjutan. Kebocoran tersebut mengintensifikasikan perpecahan partai dan akhirnya menyebabkan pengunduran diri May sebagai Perdana Menteri pada tanggal 7 Juli 2019. Dengan Boris Johnson menggantikan May sebagai Perdana Menteri, pemerintah Inggris telah bergerak lebih dekat ke posisi AS tentang Huawei. 4.5.1 Opini publik masyarakat Inggris. Periode 2020 sampai 2021 dapat diamati bahwa kampanye bersama oleh media, opini publik, akademisi, dan pakar yang mengancam dugaan campur tangan Tiongkok dalam urusan dalam negeri Inggris. Telah ada kesadaran dan kekhawatiran publik yang berkembang mengenai tindakan geopolitik Tiongkok, termasuk pelanggaran hak HAM dan kebijakan luar negeri yang agresif. Pergeseran sentimen publik ini telah mempengaruhi wacana politik di Inggris yang menyebabkan peningkatan pengawasan terhadap investasi Tiongkok dan perusahaan teknologi seperti Huawei. Persepsi buruk Tiongkok di Inggris terkait dengan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok di Provinsi Xinjiang, kemarahan di Inggris atas penindakan Tiongkok terhadap minoritas Uighur, memperkeras pendirian pemerintah Inggris terhadap Tiongkok baik dalam pertemuan bilateral maupun di forum internasional. Seperti Inggris yang mendesak Tiongkok untuk menghentikan penangkapan yang tidak sah terhadap anggota minoritas Uighur selama pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa pada tahun 2019. Kurangnya transparansi dan kerjasama dari pihak Tiongkok terkait asal-muasal pandemi COVID-19 semakin memperburuk iklim kecurigaan dan ketidakpercayaan ini. Posisi Tiongkok sebagai pemasok utama peralatan medis dan alat pelindung diri, serta kritiknya terhadap penanganan pandemi oleh negara-negara liberal dianggap sebagai strategi untuk menutupi tanggung jawabnya dan secara oportunistik mempromosikan soft power dan pengaruhnya. Bab kelima ini kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini bisa kita lihat kebijakan Inggris untuk menghentikan kerjasama dengan Tiongkok atau perusahaan Huawei dalam pengembangan jaringan didorong oleh berbagai faktor keamanan nasional dan geopolitik. Narasi ini dipertahankan oleh fokus pada perbedaan ideologis yang mengacu pada hubungan Huawei dengan negaranya ini Tiongkok melawan Barat yang liberal. Pergeseran narasi yang mengungkapkan perubahan hubungan Inggris terhadap Tiongkok yang sesuai dengan identitasnya sendiri sebagai sekutu AS dan kepentingan bersama. Keputusan ini muncul dari kekhawatiran bahwa perangkat Huawei dapat digunakan sebagai sarana spionase oleh pemerintah Tiongkok, terutama dengan meningkatnya ketegangan geopolitik antara AS dan Tiongkok. Di sisi lain, di domestik, pertimbangan politik dalam negeri dan tekanan dari berbagai kelompok politik di Inggris yang waspada terhadap pengaruh Tiongkok turut mempengaruhi keputusan tersebut. Kebijakan luar negeri Inggris setelah Brexit juga menekankan perlunya menjaga hubungan dengan AS dan negara barat lainnya, mengingat ketidakpastian ekonomi dan geopolitik yang dihadapi Inggris pasca keluarnya dari Uni Eropa. Saran dari peneliti, dan peneliti secara sadar mengetahui bahwa penelitian ini jauh dari kata cukup. Peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengetahui faktor-faktor lain dan menggunakan teori lain untuk menganalisis kebijakan luar negeri terkhususnya kasus ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya terhadap presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.